Hai teman-teman, selamat bergabung di sesi Teamwork Leadership. Hari ini saya Rian, bakal nemenin teman-teman buat sesi Teamwork Leadership hari ini. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat teman-teman yang baru aja lulus SMA dan bergabung di UMN. Selamat ya. Dan UMN ini emang luar biasa karena ngasih service ke kita, salah satunya adalah dengan kelas Teamwork Leadership seperti ini, di mana saya pun juga pernah ngikutin. Ya, pernah ngikutin karena sebelumnya saya juga alumni dari UMN. Waktu itu kuliah tahun 2014 di jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo teman-teman yang juga di kafe. Dan saya ngikutin tim leadership tuh di semester-semester awal. Mungkin sama kayak teman-teman juga gitu. Nah, bedanya adalah satu kelas teamwork leadership saya diadakannya offline. Ya tentu saja bedanya yang sekarang terjadi karena pandemi. Dan waktu itu narasumbernya uh, cenderung profesional gitu. Ada beberapa kelas dibagi-bagi saat itu dan narasumber profesional. Jadi materinya itu bagus, tapi terkadang agak kurang relate ke mahasiswa, agak berjarak rasanya karena mungkin perbedaan usia gitu kan ya. Jadi kemarin waktu UMN ngajak saya buat jadi narasumber, itu rasanya kayak wow, hal yang baru ya sekarang ya, teamwork leadership-nya tuh yang membawakan sekarang adalah alumninya gitu. Ya, kita bakal coba ngobrol-ngobrol lebih lagi di sesi teamwork leadership kali ini. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman ya. Saya bakal bawain materinya kalau begitu ya. Nah, di awal materi saya bakal kenalin diri dulu. Ini dia materinya. Karena saya diminta sama UMN buat bawain topik tentang menjadi generasi inovatif berwawasan lingkungan, saya bikin materi ini untuk teman-teman gitu. Karena pendidikan menjadi generasi inovatif, saya percaya inovasi dan inovatif itu selalu berhubungan dengan create something gitu, membuat sesuatu. Jadi kita bakal ngebahas gimana cara creating your environment related project or product. Karena ya biasanya di team leadership setelah dari pelatihan ini teman-teman dapat ilmu dan teman-teman akan diminta untuk implement ilmu tersebut ke dalam sebuah project atau yang baru yang saya dengar tahun ini adalah bikin produk juga gitu. Nah, kenapa sih kok yang diundang saya gitu kan ya? Emang alumni itu cuma Rian doang gitu. Kan ada 8.000 alumni yang lain. Kenapa sih kok Rian yang diundang? Mungkin ada hubungan dengan profil saya yang mungkin agak nyambung dengan tema tema hari ini gitu. Jadi saya coba kenalin diri dulu ya. Oke, ya, ya. Saya Rian Cipto, alumni Interaction Design Women tahun 2014. Mungkin kalau diminta buat gambarin diri sendiri, saya bakal kenalin diri sebagai desainer, karena kuliah sebagai desain juga dan emang profesi sebagai desainer, pegiat sosial, dan juga mungkin social planner. Social planner ini adalah entrepreneur, pebisnis, tapi yang bisnisnya itu pun memiliki kepedulian terhadap sosial, bisa aja lingkungan, bisa aja masyarakat, gitu ya. Oke, nah ini jadi kayak agak sedikit flashback supaya lebih relate ke teman-teman gitu. Ini di masa-masa saya mungkin sama kayak teman-teman waktu baru lulus SMA gitu. Nah saya lulus SMA tahun 2013 dan sebenarnya kayak orang biasa aja gitu. Ya kita biasa aja sih sebenarnya memang gitu kan. Cuma satu saya sama sekali nggak ada experience atau pengalaman dari kegiatan sosial. Jadi ya mungkin sama kayak kebanyakan teman-teman atau mungkin teman-teman yang udah ada yang mulai kegiatan sosial lebih awal, ya artinya teman-teman udah punya head start lebih awal gitu. Nah, sedikit intermezzo, saya waktu itu SMA-nya bareng sama Jazz No Limit. Ya nggak ada benefit buat saya juga sih, terkenal dia, saya nggak juga gitu kan. Oke, okay. Nah habis itu saya 2014 masuk kuliah dan tahun pertama kuliah itu uh, mulai ketemu sama kegiatan sosial yang awalnya itu sebenarnya coba-coba, tapi setelah coba-coba jadi ketagihan gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau coba-coba sesuatu, takutnya ketagihan gitu ya. Jadi kalau emang mau coba-coba, cobalah hal yang baik gitu. Oke, di tahun pertama kuliah saya ikut 3 kegiatan sosial yang ada di kampus. Itu ada Rencang, Rumpin. Dulu logonya seperti ini, sekarang mungkin logonya udah ada yang baru. Kalau ada teman-teman yang join juga, ya pasti tahu perubahan logonya. Dan saya pun join di Medical Center. Menariknya Rumpin dan Medical Center satu baru dibangun, baru dibentuk gitu. Jadi saya beruntung banget di tahun pertama kuliah langsung join di 2 organisasi yang baru pertama kali muncul dan isunya sosial semua. Jadi kayaknya emang kayak kampusnya itu kayak bilang udah Rian sosial aja gitu. Ini dibikin kegiatan-kegiatan gitu. Oh iya siap ikut terus ketagihan.
Nah, nggak cuma kita sosial doang kok yang saya ikutin di tahun pertama kuliah, ada beberapa yang nggak sosial juga, tapi ini sangat membantu untuk melatih berorganisasi gitu. Mungkin ya akan nyambung ke topik teamwork leadership-nya nanti di situ. Saya pernah join di Kompas Corner satu generasi kedua dan juga join di Trace. Gitu. Jadi yang bisa join Trace nggak cuma perempuan ya, jangan sampai salah pandangan gitu. Seringkali orang bilangnya gitu soalnya. Oke, habis itu di tahun kedua kuliah, ini agak geser sedikit. Oke, tahun kedua kuliah, saya udah mulai nyoba mendirikan komunitas sosial sendiri. Jadi unik ya, tahun pertama tuh nggak ada pengalaman sama sekali, berorganisasi pun enggak gitu. Di SMA saya nggak ada organisasi, benar-benar yang kayak sekolah pulang aja. Baru berorganisasi itu di kampus gitu. Ya mungkin bersyukurnya karena UMN mewadahi dan memfasilitasi banyak organisasi dan banyak pelatihan untuk kita bisa berorganisasi gitu. Kenapa kok Rian gaya banget semester 3 sok-sok bikin komunitas sosial gitu kan ya. Sebenarnya ya karena di semester pertama dan kedua tuh tahun pertama tuh banyak satu sama kegiatan sosial dan hampir semua divisi saya udah cobain ikutin gitu. Acara, dokumentasi, perlengkapan, dana. Jadi dari tahun pertama tuh udah dipuas-puasin tuh semua divisi. Karena udah nyobain semua divisi, jadi tuh lebih kebayang secara holistik sebuah organisasi, sebuah komunitas itu tuh butuhnya apa aja gitu. Nah, itulah akhirnya tahun kedua pun mulai mencoba bikin komunitas sosial. Sosial design ini komunitas sosial basis kreativitas, di mana yang kami lakukan adalah ngajak ke kampung-kampung secara rutin setiap hari Sabtu menggunakan media kreatif. Gitu. Awal mulanya di tahun 2015 itu hanya mengunjungi satu kampung doang. Gitu. Dan relawannya tuh nggak ada sama sekali. Saya sendiri doang yang ke sana tuh kalau bisa digambar. Ya itu sendiri doang sama anak-anak. Gitu. Nah, 2016 tahun ketiga kuliah mulai berkembang portfolio kegiatannya baik yang di luar kampus khususnya ya, baik yang sosial maupun profesional. Saya pun mulai banyak terlibat di kegiatan sosial yang nggak cuma di kampus doang. Ada Sabang Merauke, itu komunitas yang dimiliki sama Kak Ayu Kartika Dewi. Kalau teman-teman tahu tuh adalah staf khusus presiden saat ini. Dia ngebahas tentang toleransi. Saya terlibat di festival relawan juga. Itu adalah festival relawan terbesar di Indonesia. World Cleanup Day itu gerakan bersih-bersih serentak di seluruh dunia di 159 negara. Saya tergabung juga, saya tuh pernah jadi relawan di kelas inspirasi. Ini program yang dibentuk dari Indonesia Mengajar. Habis itu pernah terlibat di SECI juga sama YAI. Ini untuk Yayasan Anak Kanker dan juga Fancy, Yayasan Tunanetra, dan juga Yayasan Sayap Ibu untuk Yayasan disabilitas gitu. Selain itu yang profesional juga beberapa terlibat khususnya untuk entrepreneurship ya. Di Inspirator Freak saya pernah terlibat selama sekitar 2 tahun. Pernah di Tech in Asia juga di Tech in Asia tuh saya jadi koordinator tim konten gitu untuk menghubungkan dengan narasumber-narasumber. Jadi tahun ketiga kuliah saya itu saya udah mulai bisa ketemu sama yang kayak Pak Nadiem Makarim, habis itu foundernya Tokopedia, Bukalapak, itu tuh dapat banyak kesempatan karena berorganisasi di tahun ketiga kuliah. Gitu. Selain itu saya juga pernah dapat pengalaman profesional kerja di Idea Fest waktu itu sebagai desainer. Gitu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Tahun ketiga, tahun keempat mulai bertumbuh lagi ternyata. Jadi tahun pertama yang kayak aktifnya di kuliah. Jadi kayak sebelum kuliah tuh kayak biasa-biasa aja. Tahun pertama tuh kayak dilatih di masa kuliah mulai habis itu keluar dari kampus aktivitasnya dan ternyata banyak melesat dengan baik gitu. Makanya saya rasa bersyukur banget teman-teman dapat pelatihan, teman-teman sekarang di semester 1 bisa belajar team leadership seperti ini gitu. Nah, di tahun keempat kuliah saya tuh bikin karya namanya adalah Wilah, itu kartu edukasi buat belajar cara pemilahan sampah. Ini adalah bentuk produk yang mungkin inovasi untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan gitu. Nah, dari kartu Wilah ini pun banyak membuka kesempatan ke saya. Ini kartu wilahnya pernah dipromot sama Pak Triwan Munaf, satu beliau sebagai kepala Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif yang sempat digantikan dengan Pak Wisnu Tama dan sekarang diganti lagi sama Pak Sandiaga Uno ya kalau saya nggak salah ya, Pak Parekraf sekarang ini ya soalnya gitu. Terus habis itu saya juga dapat kesempatan buat share pemikiran dan produk wilayah ini nggak cuma di Indonesia doang ternyata, tapi dapat 2 undangan ke luar negeri. Sekali itu ke Riyadh. Riyadh itu di daerah Saudi Arabia, jadi narasumber di Miss Global Forum. Itu adalah forum yang diadakan sama Putra Mahkota
dari Saudi Arabia. Jadi saya di tahun keempat kuliah jadi tamu undangan kerajaan. Luar biasa ya. Gitu. Terus habis itu sempat juga diundang ke Estonia, itu negara di Eropa. Dan itu ngebawain topik di konferensi tentang lingkungan gitu, Clean Up Day saat itu. Dan menariknya, saya sama sekali belum pernah keluar negeri sebelumnya. Jadi ini 2 kali keluar negeri, baru punya paspor itu gara-gara bertumbuh di kampus gitu. Jadi ya moga-moga ada teman-teman juga yang ntar bisa ngikutin langkahnya gitu ya, hopefully. Oke. Nah, tapi dari kelihatannya kayak wah melejit-melejit banget gitu kan ya. Sebenarnya nggak ini yang menarik sih mungkin teman-teman sih. Kita appreciate banget sama UMN karena UMN mengundang narasumber pun nggak cuma mahasiswa yang benar-benar kayak semuanya jalannya perfect gitu. Nggak juga kok. Buktinya kayak saya kan tadi saya cerita di awal-awal saya biasa-biasa aja gitu kan. Gitu SMA nggak ada apa-apanya. Dan kuliah pun saya nggak tepat waktu banget sebenarnya. Nggak tahu sih UMN juga pasti nggak bangga sama ini sebenarnya. Tapi saya baru lulus di semester 9 karena satu dan lain alasan. Ya mungkin taruh sisi sendiri kalau pengen ngobrol-ngobrol kenapa bisa sampai semester 9. Tapi sebenarnya nggak sejelek itu juga karena saya saat lulus di kuliah itu saya dapat predikat cendekia utama gitu. Cendekia utama itu adalah penghargaan buat yang punya soft skill dan juga IP-nya pun juga oke lah gitu maksudnya. Jadi mungkin saya ngelihat diri saya tuh lulus nggak tepat waktu, tapi mungkin lulus di waktunya tepat gitu. Ini cara menghibur diri aja gitu ya. Oke. Ya, gitu. Terus habis itu pasca kuliah sekarang 2019 mulai nyobain bikin bisnis. Tadi yang saya cerita saya jadi sociopreneur, habis itu bikin produk dan wilayah ini sekarang udah terjual kurang lebih 1.000 piece dengan ngebantu guru, orang tua, perusahaan di 17 kota di 8 provinsi yang didistribusi sama partner-partner kami di beberapa kota. Dan udah nyediain jasa training dan konsultasi juga ke beberapa perusahaan, sekolah, ataupun NGO gitu. Dan ini beberapa klien-klien yang udah pernah jadi kliennya dari bisnisnya yang saya kembangkan gitu. Tapi ternyata 2020 Corona. Jadi banyak yang terjadi dan akhirnya ya seperti yang umum terjadi namanya bisnis pun juga pasti ada penurunan gitu. Dan banyak adaptasi dan mungkin ya karena Corona itu juga makanya kita pun sekarang tim leadership-nya tetap nggak tetap muka sekarang online kayak gini gitu ya. Oke, gitu mungkin perkenalan teman-teman. Semoga nggak terlalu panjang. Kita bakal mulai masuk ke topiknya sekarang gitu ya. Tentang creating something environment product atau project gitu ya. Creating your environment related project or products. Gitu. Oke. Nah, berhubung karena sekarang sesi kita diadakan secara online, pasti ada yang berbeda karena kita tuh nggak bisa ngelakuin tanya jawab. Saya pengen coba fasilitasi buat teman-teman yang memang pengen tanya jawab, nanti bisa lakukan di website ini ya, www.sly.do gitu. Terus teman-teman bisa ngisi kode nanti joining as participant, enter code-nya sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi karena ini sesinya cuma bisa Q&A cuma bisa dibuka 1 minggu, dan saya nggak tahu teman-teman nontonnya itu di hari apa. Jadi kalau teman-teman nonton di antara tanggal 20 sampai 26 Februari, itu silakan masukin kodenya nomor yang ini ya, 46311. Kalau teman-teman joinnya di lewat tanggal 20 Februari sampai tanggal 5 Maret, itu joinnya pakai kodenya nomornya 96864 gitu. Nanti jawabannya saya bakal masukin di Instagram Story dan cantumin akun teman-teman aja namanya kalau pengen di tag jawabannya gitu. Karena saya juga nggak tahu saya jawabnya kapan. Tergantung teman-teman nanyanya kapan soalnya gitu kan ya. Jadi cantumin nama akunnya aja. Kayak gini misalnya tampilnya kayak gini. Ask the speaker, kamu ketulis pertanyaan di sini. Dia ada maksimal limit berapa pertanyaan, berapa teksnya, berapa katanya, dan cantumin nama kamu aja. Kalau kamu pengen di tag, nanti bakal aku tag ntar supaya teman-teman dapat jawabannya di Q&A-nya gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke topik gitu ya. Nah, kita kalau ngomongin bersih-bersih ya teman-teman ya, atau ngomongin tentang environment, ini nih cenderung istilahnya apa ya? Kita tuh dengar berkali-kali. Teman-teman udah sering banget dengar kurangi sampah plastik, habis itu buang sampah di tempatnya, jagalah kebersihan tuh udah banyak banget dari SD sampai kita kuliah atau mungkin bahkan sebelum SD, dari kita TK, dari kita di
masih bayi, orang tua pun udah ngajarin, ayo makan yang bersih, buang habis itu kalau ada apa-apa sampah dibuangnya tempatnya gitu kan ya. Tapi kenapa sih kok rasanya sampai sekarang tuh sampah tuh selalu jadi masalah yang besar gitu. Environment tuh selalu jadi masalah yang nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, menariknya bahkan sampai negara-negara itu bikin sebuah kesepakatan namanya adalah Sustainable Development Goals. Itu adalah target-target yang membuktikan negara ini berkelanjutan gitu. Jadi kalau dulu negara itu berebutan apa ya? Ini Sustainable Development Goals sebenarnya saya ngelihat itu kayak perang dunia sebenarnya. Kenapa? Karena semua negara tuh ngejar ini Sustainable Development Goals. Kalau dulu negara-negara adu kekuatan lewat perang dunia satu, perang dunia dua, habis itu negara-negara sempat adu kecerdasan dengan siapa yang berinovasi paling cepat, siapa yang bisa nerbangin manusia pertama ke bulan gitu kan ya. Nah sekarang ini menariknya negara-negara lagi berlomba buat bikin negara yang paling sustainable, yang paling bertanggung jawab gitu. Dan ada 17 poin yang ditargetin dalam Sustainable Development Goals ini. Dan targetkan untuk bisa diwujudkan di tahun 2030. Jadi negara mana yang paling bisa mewujudkan Sustainable Development Goals itu adalah negara yang dianggap paling top lah saat ini gitu. Oke. Nah, apa hubungannya sama environment? Jadi gini, kalau teman-teman lihat ini kan 17 poin. Saya yakin teman-teman pun juga nggak ada yang mau ngafalin, saya pun juga nggak hafal. Nggak apa-apa. Nah, tapi poinnya sebenarnya Sustainable Development Goals ini dibuatnya itu bentuknya adalah seperti anak tangga atau piramida sebenarnya. Jadi nomor yang paling kecil, 1 sampai 10, itu adalah fondasi paling awal. Itu adalah kebutuhan kita adalah dari people-nya gitu. Gimana caranya manusia itu, kita sebagai masyarakat bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, punya kesehatan yang baik, edukasi, gender equality, ini sesuai nomornya ya. Air bersih, energi yang baik, habis itu pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan inequality sampai seterusnya gitu. Setelah semua masalah people ini beres, baru manusia itu akan bisa masuk ke tahap ecological gitu. Jadi makanya kenapa sih kok kita sering kali mikir, ya topik environment udah dibahas dari kita kecil, kok sampai sekarang terus jadi masalah? Mungkin permasalahannya adalah karena emang topik people ini belum selesai-selesai sampai sekarang. Jadi ecologicalnya emang adalah hal yang lebih advance gitu. Nah, jadi bersyukur teman-teman kalau misalnya teman-teman ngerasa poin-poin ke 10 poin ini udah teman-teman udah rasa cukup gitu. Teman-teman tuh udah lebih punya kesempatan yang baik untuk naik ke tahap ecological, peduli terhadap lingkungan gitu. Makanya rata-rata orang-orang yang peduli terhadap lingkungan tuh sebenarnya udah beres sama dirinya sendiri, sama hal yang internal dalam dirinya gitu. Jadi penting banget buat teman-teman kalau emang pengen bergerak ke arah ecological, lihat poin-poin 10 yang di bawahnya ini dan selesaikan tuh bertahap, baru kita habis itu akan lebih mudah untuk masuk ke tahap ecological. Meskipun nggak harus selalu, bukan berarti kalau ada yang belum beres di people-nya kita nggak boleh masuk ke ecological ya, tentu saja boleh gitu. Selama kita pun sadar, oh ternyata kita masih punya minus di people-nya, misalnya di apa, dan kita mau perbaiki terus gitu. Oke ya, semoga jadi bridging yang oke di awalnya gitu. Nah, jadi saya sendiri pun sebenarnya waktu tadi kuliah, yang saya ceritain, nggak ada pengalaman sosial, dan mungkin saya pun belum sadar, dari people saya tuh banyak yang belum beres gitu. Saya mungkin masih belum terlalu aware sama namanya gender equality, masih belum terlalu ngelihat pentingnya pendidikan, kesehatan, habis itu belum sadar tentang finansial, dan banyak-banyak hal lainnya gitu. Nah, jadi di titik mana sih saya mulai sadar tentang pentingnya lingkungan gitu? Itu adalah setelah saya mulai menjalankan kegiatan sosial saya di tahun kedua kuliah, tadi sosial design ini ya. Tahun kedua kuliah saya ngejalanin komunitas sosial yang ngajar ke kampung-kampung. Awal mulai kan saya ngajar ke satu kampung gitu kan ya. Dan aktivitas seperti ini, kami gelar tarpal aja di alam terbuka dan kami nggambar bareng di sana sambil berinteraksi gitu. Setelah mulai berkembang di tahun 2016 saya tuh mulai ngelihat ada permasalahan di kampung-kampung yang saya kunjungin. Di saat tahun 2018 tuh kalau nggak salah ya, kampung yang dikunjungin tuh udah ada antara 8 kampung atau 12 gitu. Jadi udah mulai berkembang sekitar 8 sampai 12 kali lipatnya dari sebelumnya gitu. Relawan pun udah mulai bertumbuh gitu. Udah mulai ada ratusan relawan saat itu. Nah, dari sekian kampung yang dikunjungin, saya ngeliat ada satu problem yang seperti pola gitu. Di kampung A begini, di kampung B begini, kampung C begini.
Masalahnya apa? Dan saya yakin teman-teman pasti pernah lihat, masalah adalah sampah. Kayak gini gambarannya. Deket tembok pintu masuk ke kampung, itu sampah tuh dibuang bergeletakan kayak gitu. Jadi saya pun yakin ini bukan pengalaman, bukan visual yang asing buat teman-teman. Pasti udah pernah lihat lah sebelumnya. Gitu. Nah, saat itu saya bersama komunitas saya pun coba bikin sebuah program, project. Jadi saya lakukan adalah satu, kita bersih-bersih di daerah tembok tersebut. Habis itu saya mikir kalau bersih doang, artinya warga-warga akan punya pemikiran kayak gini, wah tempat sampahnya udah bersih nih, sekarang buang sampah slotnya makin banyak gitu kan, bisa buang makin banyak gitu kan. Saya nggak mau terjadi. Makanya saya lakukan adalah setelah dibersih-bersihin, kita pun cabut rumput liar di dekat tembok-tembok situ, kita bersihin temboknya, dan kita bikin mural, dengan berbagai gambar-gambar positif kayak buanglah sampah pada tempatnya, makan bersama keluarga, rajin menabung, membantu orang tua, gitu. Itu yang kami lakukan saat itu. Dan terlihat kayaknya, wow, menarik banget, karena anak-anak bahagia, anak-anak itu gambar, mukanya tersenyum kayak gini. Itu yang kami percaya gitu. Nah, sampai setelah 3 bulan, kami pun ngelihat lagi ke daerah kampungnya. Wah, bener loh ternyata. Ini gambar yang teman-teman lihat ya. Sampah-sampah itu nggak ada lagi di depan temboknya. Cuman ya rumput liar namanya masih tumbuh gitu lah. Itu wajar, nggak apa-apa. Ini bulan ketiga ya. Gambar pun masih bagus, sampah pun nggak banyak lagi, nggak numpuk ya. Saya pikir, wah berhasil nih. Ternyata ada kekeliruan. Yang kita lihat hanya sekilas doang. Di depan bersih. Ternyata, kita lihat ya, ini video. Ternyata warga-warga setelah 3 bulan dia nggak buang sampah di depan tembok karena sadar temboknya bagus dan mereka mau selfie di situ. Tapi sampahnya dibuang ke belakang tembok, dilempar kayak gitu. Itu terjadi karena setelah 3 bulan waktu saya ngecek lagi, saya ngeliat, saya kan mantau sebentar gitu kan, lihat aja gitu. Gini gitu kan. Dan ya habis itu ngeliat warga ada yang buang sampah ke belakang gitu kan, dilempar gitu aja. Saya panjat lah dan ini yang saya temukan. Nah, di satu saya jadi mikir, wah gimana ya caranya ya, kok masalah sampah ini kita pikir ngasih solusi ternyata belum efektif gitu ya dalam bentuk project gitu ya, nggak masalah gitu. Saya akhirnya tanya lagi, saya cari lagi gimana caranya. Saya kunjungin waktu itu, namanya tuh Dr. Bayu Indrawan. Dia chairman dari PT Simpoteknik Indonesia. Dia tuh perusahaan pengelola sampah di Sumarekon. Dia tuh jadi kalau teman-teman belum tahu, Sumarekon tuh punya satu unit sendiri untuk mengelola sampah di daerah Sumarekon. Jadi kenapa ada yang ngangkut dan sampah itu nggak perlu dipilah? Karena di sini tuh dia ada teknologi hidrotermal namanya. Ya kalau jelasin mungkin agak lebih rumit dan kita belum perlu tahu sekarang itu, nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah Dokter Bayu ini, beliau bilang ke saya untuk bisa menyelesaikan masalah persampahan, kita tuh butuh fasilitas dan juga edukasi. Nah, saya sadar ininya, oh ternyata kemarin yang saya lakukan itu 3 bulan sebelumnya bikin mural untuk menyelesaikan masalah sampah, itu tuh hanya memberikan fasilitas. Orang-orang jadi ngerasa kayak, wah, ya mungkin sekarang udah bukan tempatnya buang sampah di sini gitu. Tapi kita kan masih harus buang sampah ya, kemana ya gitu. Nah, kami sadar kami itu salah karena belum mengedukasi sampai ke tahap sana gitu. Inilah yang melahirkan produk dari environment tersebut gitu. Dan ini yang saya kembangkan dalam bentuk tugas akhir gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau melihat ini bisa ngeliat gambaran kalau ngerjain tugas akhir itu kayak gimana gitu. Skripsi tugas akhir gitu. Jadi saya bikin produk namanya tuh Wilah, itu kartu edukasi belajar pemilahan sampah yang bisa dimainin untuk anak-anak 2-6 pemain yang usia 7 tahun ke atas gitu. Oke. Jadi karena waktu saya ngerjain ini buat skripsi juga, saya pun coba cari lebih dalam lagi. Karena maksudnya kan saya pengen mengedukasi tentang lingkungan kepada orang-orang gitu kan. Tentu saja supaya bisa mengedukasi, saya pun harus teredukasi dulu gitu. Makanya saya pun belajarin apa aja sih permasalahan sampah di Indonesia gitu. Ini supaya teman-teman pun dapat gambaran ya. Indonesia tuh menghasilkan 65 juta ton sampah per hari di tahun 2016 gitu. Dan meningkat terus tiap tahunnya gitu. Dan kalau teman-teman cukup sering dengar, Indonesia itu adalah penghasil sampah terbesar nomor 2 di dunia. Jadi kalau teman-teman nanya, Indonesia ini prestasinya apa sih? Oh ada, kita juara 2 guys, menghasilkan sampah terbanyak di dunia gitu. Dari 190-an negara, kita nomor 2.
Hebat kan? Atau kurang hebat, apa kita harus jadi nomor satu gitu? Ya moga-moga enggak ya, kita jangan sampai jadi bangga karena punya prestasi yang negatif. Oke, nah, sebanyak apa sih sampah 65 juta ton ini? Ini kayak 460.000 paus biru gitu. Paus biru itu mamalia terbesar di dunia. Saya juga nggak pernah lihat langsung segede apa, cuman ya artinya mamalia terbesar pun ini masih 460 kali lipatnya lagi gitu. Saya pernah baca-baca lagi dan ternyata perharinya sampah Indonesia itu sama kayak 60 kali lipat lapangan sepak bola. Ya mungkin kalau lapangan sepak bola mungkin kita agak lebih kebayang dikit-dikit kali ya gitu ya. Gitu. Oke. Yang sama pas Indonesia sama dengan 60 kali lapangan sepak bola. Kayak gini, lapangan sepak bola segede ini isi orang-orang, isinya tapi bukan orang tapi sampah dan 60 kali lipat. Gitu. Kita coba yang lebih lokal lagi di Kabupaten Tangerang nih, tempat kuliah teman-teman. UMN ini kan di daerah Kabupaten Tangerang namanya. Itu tuh menghasilkan 1.700 kubik sampah setiap harinya. Tapi cuma 900 kubik yang bisa sampai ke TPA. Artinya sekitar 800 kubik lagi nggak bisa diangkut. Atau ya terbuka di lapangan terbuka doang. Ini kata bupati saat itu. Ya kata bupatinya benar. Kenapa kok 800 kubiknya itu nggak bisa diangkut? Ya mungkin yang tadi dibuang ke belakang tembok gitu. Gimana tuh sampah mau ngangkut gitu kan ya? Ya seperti itulah gambaran gitu ya. Kita juga nggak perlu tahu nggak perlu ngebayangin 1.700 kubik itu sebanyak apa. Cuman bayangannya adalah sekitar 50% sampah tiap hari itu nggak terangkut. Gitu. Termasuk mungkin sampah kita juga, teman-teman, sampah rumahnya kita gitu. Nah ini karena saya skripsi juga, jadi kemarin ada beberapa teori-teori saya bawain. Cuman di sini saya mau kasih share ke teman-teman adalah teknologi metode risetnya. Namanya adalah human centered design. Karena ini akan bermanfaat buat teman-teman saat mau membuat produk gitu. Nah jadi ini adalah proses saya saat merancang produk Wilah tadi gitu. Namanya itu adalah project sistem desain nama adalah design thinking yang dipopularin sama IDEO. Dia ada tahap empathize, define, ideate, prototype, sama test. Dan design thinking ini berfokus pada pengguna. Jadi bukan apa yang saya mau bikin, tapi apa yang pengguna butuhkan. Saya akan kasih contoh gambarannya ya di sini. Nah, ini tahap yang paling penting teman-teman. Tahap pertama adalah empathize. Kita berempati ke penggunanya tadi ya. Oke. Nah, oke. Sorry. Ini karena apa saya coba kasih gambaran empathize di mana ya. Jadi saat itu saya mungkin mikir, oke, umumnya di tempat sampah yang sering kita temukan pemilahannya itu adalah sampah yang warnanya tempat sampah warna hijau, kuning, merah. Ini kalau teman-teman lihat sini saya coba pakai kardus, pakai barang ala kadar ya. Saya warnain ini hijau, ini kuning, ini merah gitu. Sampah biasanya itu orang kategori nggak sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau sampah berbahan berbahaya dan beracun. Dan saya habis itu coba minta tolong ke anak-anak buat nulisin sampah apa aja sih yang umum mereka ketahui saat ini gitu. Ini saya kumpulkan anak usia 7 tahun, 7 sampai 10 tahun. Dan ternyata sampah yang ditemukan adalah sampah seperti ini. Daun kering, kulit buah, kantong plastik, botol plastik, kemasan snack, gelas, tisu, kertas, newspaper, dan lain-lain. Ternyata saya temukan kategori sampahnya itu sampah B3, sampah bahan beracun kayak lampu bekas, aki bekas, sisa karbol, itu nggak disentuh sama anak-anak dan nggak dibuang. Artinya, kalau kita mau ngajarin anak-anak tentang hal yang mungkin nggak relevan dengan mereka, yaitu jadi berjarak dan nggak tepat gitu. Akhirnya saat itu saya nemuin, oh ternyata sampah yang perlu diedukasi ke anak-anak satu adalah gimana mereka bisa memilah sampah yang mereka temukan sehari-hari, yaitu sampah organik, plastik, dan kertas. B3 nggak kita masukin, sampah warna merah nggak kita masukin. Gitu. Akhirnya berubah lah jadinya tuh. Tadinya warnanya biru, kuning, merah, sekarang jadi, hijau, kuning, merah, jadi hijau, kuning, biru. Habis itu mulai ngelakuin tes, saya ngumpulin beberapa jenis sampah dari 3 kategori itu, saya taruh di kantong warna hitam gelap yang anak-anak nggak bisa lihat, terus mereka ambil secara random, terus mereka diminta buat dibuang ke warna yang sesuai sama kategorinya menurut mereka. Jadi satu saya coba pelajarin anak-anak tuh mengkategorikan sampah sebagai kayak gimana gitu. Ternyata ada yang mengkategorikan sampah dari ringannya. Ini unik ya, dari ringannya ternyata. Jadi dia kayak, sampahnya ringan, jadi masuk ke sini. Terus habis itu dia bingung, tapi kalau berat masuk ke yang mana ya? Soalnya kan, jadi kan nggak bisa kategori kayak,
ringan, berat, sedang-sedang aja gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi mereka sadar, oh ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi tengah jalan mereka pun sadar sendiri, oh kenapa 3 berarti bukan karena berat ringan gitu. Habis itu juga sampahnya kayak misalnya sampah basah, sampah kering gitu kan, sampah basah, sampah kering. Yang ketiga apa ya? Apa sampahnya setengah basah, setengah kering gitu kan? Bingung. Nah, satu baru mereka sadar, oh ternyata pengkategorian itu adalah dari materialnya gitu. Nah, satu pun saya juga sadar, oh anak-anak tuh bisa kok ngerti pengkategorian dari material ternyata. Satu, coba bikin idea konten kartu Willa pertama, kayak gini doang bentuknya, dan ini pun bukan game yang dipakai akhirnya. Habis itu bikin prototipenya gitu, gambar-gambarannya, karakter-karakternya gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa lihat karena slide-nya mungkin akan saya bagikan juga gitu ya. Enggak, saya akan saya bagikan gitu ya. Terus habis itu dibikin prototipenya, jadi teman-teman bisa lihat kalau barangkali teman-teman mau bikin produk gitu ya. Terus habis itu yang penting adalah ngelakuin user testing. Itu saya lakuin user test pertama di Mei 2018. Dan ternyata produknya pun berhasil karena tadi kita ngelakuin risetnya lebih panjang. Risetnya itu kurang lebih juga sekitar 3 bulan ternyata gitu. Dan dari tes tersebut, anak-anak ada peningkatan sampai 37,7% tentang pengetahuan cara pemilahan sampah gitu. Dan lebih lagi, ternyata produk ini pun mulai dapat awareness dari pegiat-pegiat lingkungan dari provinsi-provinsi lain. Dan ternyata cocok buat mereka gunakan sebagai materi pengajaran gitu, buat pegiat lingkungan maupun buat guru gitu. Jadi untuk pengguna sekunder pun masih tetap bermanfaat, nggak cuma buat anak-anak doang. Bahkan pengguna dari luar negeri dan juga orang yang punya color blind, buta warna, ataupun tuli, pun masih bisa main Willa ternyata. Gitu. Jadi ini hasilnya testing yang kami peroleh. Nah, ini beberapa proses perancangan desainnya, warna, logo, gitu. Nggak akan saya terlalu bahas, cuma teman-teman bisa lihat nanti di slide-nya aja gitu. Ini saya bagiin cuma supaya teman-teman dapat gambaran gimana buat perancangan produk. Gitu. Oke. Ini Willa pun diiterasi dan berubah berkali-kali gitu kok. Desainnya pernah seperti ini, packagingnya diimprove lagi, sampai sekarang yang terbaik itu iterasi yang kedua seperti ini. Nah, ini produk yang terbaru, iterasi kedua. Gitu. Oke, itu tadi kalau berhubungan sama produk gitu ya. Dan tadi saya coba selipin beberapa topik tentang lingkungan gitu teman-teman. Jadi moga-moga teman-teman pun sadar sekarang ya, Indonesia itu plastik sampah terbesar nomor 2 di dunia gitu. Oh, dan menariknya lagi, sampah dari Jakarta aja per 2 hari itu bisa membentuk satu candi Borobudur baru gitu. Ya, jadi sekian banyak sampah kita. Oke. Nah, terus habis itu setelah bikin produk, saya pun sadar ternyata produk doang itu nggak selalu menyelesaikan semua masalah. Kita pun selalu butuh namanya project lagi, event lagi. Akhirnya setelah ada produk Willa tadi dijual ke beberapa pihak, kami pun mulai bikin service pelatihan, training. Di mana service pelatihan itu kami juga ngadain kayak project edukasinya lagi, event tambahan. Jadi ada ngajar Willa, habis itu plus tambahan kita ngajar ke anak-anak cara bikin taman vertikal, bikin kreasi dari barang bekas, bikin termasuk kayak eco-brick kayak gini. Jadi semua dari bahan plastik nih teman-teman. Dari sampah plastik semuanya itu dibersihin bisa jadi kayak gini. Jadi meja, jadi kursi. Bahkan untuk mengkompos gitu, ini untuk sampah organik gitu. Jadi banyak banget proyek yang bisa kita lakukan berhubungan dengan environment. Gitu. Nah, sekarang saya akan sedikit cerita gimana sih caranya kita bikin project yang baik gitu. Ini tips yang bisa teman-teman pakai adalah bikin indikator namanya SMART Goals gitu. Mungkin saya akan coba buat nggak bahas terlalu banyak tentang SMART Goals ya, karena ntar saya yakin juga ada sesi sendiri lagi untuk teman-teman untuk bikin project management dan juga tim leadership-nya. Saya akan coba singgung di lingkungan sebenarnya banyak kan. Tapi sedikit gambaran SMART Goals ini pertama adalah intinya spesifik. Kita harus tahu jelas gitu. Misalnya kita ngomongin, kita bikin kampanye buang sampah pada tempatnya. Untuk siapa kampanye tersebut? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk orang dewasa? Apakah untuk mahasiswa? Apakah untuk di Tangerang? Apakah untuk di Kalimantan? Apakah untuk di Sumatera? Gitu. Karena Indonesia ini kan beragam banget, diverse banget gitu kan ya. Nah, project apa yang kita mau lakukan tuh harus spesifik gitu. Kita perlu usahakan sespesifik mungkin. Teman-teman silahkan cari-cari contoh-contoh project-project yang spesifik gitu. Termasuk teman-teman pun ini di sini ada beberapa contoh dan ini platform bisa teman-teman pakai gitu ya. Ini ada
change.org. Change ini bisa teman-teman pakai untuk share petisi gitu. Saya yakin teman-teman mungkin beberapa depan dengar gitu ya. Nah, selain spesifik juga perlu measurable, bisa terukur. Misalnya, oke, saya mau bikin project untuk ngajak anak-anak atau mungkin ngajak mahasiswa buat bawa botol minum sendiri misalnya kalau ke kampus. Yang atau misalnya belum ke kampus, itu contoh aja misalnya. Teman-teman perlu bisa mengukur, memeasure sampai di tahap mana namanya project kita ini sukses. Misalnya, dari World Cleanup Day ini, dia kan aktivitas diadakan di 197 negara gitu ya, banyak banget negaranya. Gimana cara mereka bikin standar atau bikin pengukuran kalau ini sukses? Nah, mereka pun bilang kita mau melibatkan minimal 5% masyarakat dari populasi yang ada di negara tersebut. Nah, Indonesia itu ada 260 juta penduduk. Artinya, World Cleanup Day pun mau melibatkan 13 juta relawan, yaitu 5%-nya. Itu dia measurable, terukur, 5% gitu. Jadi teman-teman pun juga mungkin kalau pengen bikin project di UMN, teman-teman bisa lihat tuh, mahasiswa UMN saat ini ada berapa sih? Angkatan berapa yang pengen disasar gitu kan, kalau spesifik misalnya ya. Jurusan apa yang pengen dituju, kalau mau spesifik gitu. Setelah tahu spesifik, diukur. Oke, kayaknya kita mau menjangkau, nggak mungkin perfect semuanya, nggak mungkin seluruhnya bisa kita jangkau. Kita start dari berapa persen dulu. Nah, itu measurable, bisa diukur ya. Terus achievable gitu. Achievable ini bisa berhubungan dengan timeline teman-teman. Teman-teman tuh udah merencanakan gitu. Jadi saat merencanakan pun jangan mikir saya pengen bikin seluruh Indonesia tidak ada lagi buang sampah sembarangan gitu. Nah, itu achievable-nya itu achievable mungkin, tapi berapa tahun gitu. Nah, jadi teman-teman perlu tahu timeline teman-teman untuk ngerjain project team of leadership-nya ada berapa lama gitu, berapa minggu, berapa bulan. Apa project yang achievable untuk dilakukan dalam waktu tersebut gitu ya. Tadi ini ada platform yang teman-teman pakai juga namanya Indo Relawan. Ini untuk cari relawan. Ada platform namanya Campaign, ini untuk ya sebarin campaign juga. Mungkin mirip-mirip kayak change.org tadi. Terus bikin project yang realistis gitu ya. Jangan bikin project yang ngada-ngada dan belum digali dengan dalam problem permasalahan sebenarnya itu apa. Contoh problem yang mungkin nggak realistis yang saya lihat tuh kayak gini sebenarnya nih. Bantu Irham beli Asus ROG biar tidak lagi ke warnet. Ini saya nggak tahu ya, moga-moga Irham, moga-moga bukan kamu yang nggak nonton ini, moga-moga kamu nggak masuk. Ya saya nggak tahu kamu masuk UMN atau enggak. Cuman ya menurut saya ini nih salah satu contoh program yang mungkin nggak realistis gitu istilahnya. Karena kita tuh kayak bukan menyelesaikan akar inti permasalahannya gitu. Ya jadi coba bikin program yang realistis gitu ya. Dan time bound. Tadi time bound ini berhubungan sama timeline juga, ada frame waktunya gitu. Misalnya teman-teman dapat waktu 3 minggu gitu kan untuk project gitu kan ya. Dengan waktu 3 minggu itu teman-teman bisa pecahin gitu. Misalnya seminggu pertama kita nyusun konsep dan pengurusnya siapa-siapa aja. Minggu kedua udah mulai dikerjain dan udah dihubungin setiap pihak-pihaknya. Minggu ketiga udah beres. Minggu ketiga udah beres semua. Minggu keempat laporan. Misalnya kayak gitu. Jadi perlu ada time bound yang baik. Oke. Kalau ini contohnya, ini kayak kita bisa, ini platform buat crowdfunding ya teman-teman ya. Ini kenapa sih jadi gambaran untuk time bound? Adalah karena misalnya peduli buruh PHK terdampak COVID-19 gitu. Ini kan something yang urgent gitu kan. Jadi karena ini urgent, kita perlu bikin time bound. Jangan sampai kita terlalu nyantai. Ya, seberapa kekumpul kita donasiin lah gitu kan. Enggak, kita harus sadar kita butuh time bound gitu. Kita butuh waktu untuk bisa gambaran waktu lah, rentang waktunya gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin teman-teman saat ngejalanin proyek sosial gitu. Seringkali kita mikir duitnya gimana ya gitu kan, apalagi mungkin ini sebenarnya saya nggak diminta buat share ini sih, cuman saya rasa ini cukup penting buat teman-teman karena kadang-kadang kita selalu mikir aduh patungan aja atau misalnya harus nyari sponsor terus gitu, cara yang mana sih yang benar? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya bisa kita pilih gitu. Ini supaya teman-teman dapat gambaran ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada yang business oriented project, ada yang bisa social oriented project gitu. Saya udah pernah di kedua-duanya, jadi saya mungkin bisa ngasih gambaran gitu. Kalau kita ngerunning bisnis, itu tuh umumnya adalah for profit, making money gitu ya. Sebaliknya kalau kita doing social charity, itu nggak ada profit. Bisa kita malah kita yang nombok atau mungkin ya mungkin anggarannya itu
nggak bisa terlalu menguntungkan lah gitu sebenarnya. Bisa aja sih sebenarnya kalau di manage dengan baik gitu. Nah, di tengah-tengah kedua ini ada lagi yang namanya dari perusahaan tuh ada kewajiban namanya CSR, Corporate Social Conscience atau Corporate Social Responsibility. Kalau teman-teman mau cari mindset atau cari sponsor, teman-teman bisa incar perusahaan yang punya CSR seperti ini. Atau kalau teman-teman mau bikin project yang mandiri, teman-teman bisa bikin sosial purpose bisnis gitu atau social entrepreneur gitu, social entrepreneurship. Jadi bisnis yang teman-teman lakukan tapi berhubungan dengan sosial gitu. Ini contoh kalau misalnya perusahaan yang ada hubungan dengan CSR, Kompas, kampusnya teman-teman pun juga bahkan di website sendiri ada bagian khusus tentang kontribusi sosial gitu. Teman pelajarin lah isu-isu apa aja yang berhubungan sama CSR perusahaan tersebut. Ini ada tentang pendidikan, tentang budaya, tentang lingkungan gitu kan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada project yang rasanya kayak cocok banget gitu rasanya buat digabungin sama CSR perusahaan, duit itu teman-teman bisa cari dari sini gitu. Satu sisi teman-teman bisa jalanin project teman-teman, di sisi lain perusahaan pun terbantu karena project sosialnya pun ada yang kerjain teman-teman gitu kan, gitu. Nah, atau kalau ini hal lain juga nih sedikit tentang isu lingkungan ya teman-teman. Perusahaan tuh sekarang semua lagi banyak yang berjalan ke arah namanya circular ekonomi. Circular ekonomi. Sebelumnya ekonomi itu namanya tuh linear ekonomi. Linear ekonomi itu kayak gimana gambarannya? Kayak gini. Dari sumber daya alam dimanufaktur jadi barang, dikonsumsi sama pengguna, terus dibuang. Itu linear, gitu. Nah, setelah linear, mulai masuk namanya itu apa namanya recycle ekonomi. Recycle itu adalah kayak gini, sumber daya masuk ke manufaktur dibikin jadi barang, digunakan sama pengguna, terus di recycle ulang sama manufakturnya, dibikin lagi produk baru, dipakai lagi sama pengguna, terus dibuang. Gitu. Itu namanya recycle ekonomi. Yang paling terbaru yang paling diincar sama perusahaan itu adalah namanya circular ekonomi, yaitu adalah resource, manufaktur, konsumsi, recycle, dan diputar terus, muter di sini aja, nggak pernah sampai ke waste. Nah, itu yang kalau teman-teman bisa berinovasi sampai ke tahap sana, itu hal yang luar biasa banget. Gitu. Perusahaan pun lagi banyak yang nyari. Gitu. Oke. Dan karena sebenarnya bisnis project project sosial apapun yang teman-teman lakukan, baik itu produk maupun itu project, itu yang sustainable tuh ada yang penting banget tiga ini. People, profit, planet. Gitu. Saya mungkin nggak bahas terlalu dalam juga ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut lagi, silakan. Gitu ya. Nah, saya pun akan share ke teman-teman beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan secara online. Gitu. Ini project sosial yang bisa teman-teman lakukan secara online. Ini nggak semua berhubungan sama environment sih. Cuma misalnya kayak teman-teman, misalnya kalau desainer misalnya, bisa aja nge-kampanyain something gitu. Ini konsepnya adalah dia kampanyain bisnis sosial yang lagi down banget karena pandemi. Dia bikin dalam bentuk visual gitu dan dia promosiin gitu. Nah kalau ini berhubungan sama lingkungan, ini pawai bebas plastik gitu. Saat itu ini ada inisiator beberapa pihak, mereka berkolaborasi teman-teman. Ada Indo Relawan, habis itu bebas kantong plastik, Diverse Nation, Greenpeace dan berbagai pihak-pihak lainnya. Mereka melibatkan ratusan organisasi yang peduli sama isu lingkungan. Gitu. Ini termasuk satu Game for Change pun perusahaan saya coba kembangin pun terlibat di pawai bebas plastik ini. Yang kami lakukan adalah ya bikin kayak talk show online secara satu series gitu. Satu series mereka bikin talk show online dan ada ajakan-ajakan, ada petisi-petisi, habis itu mereka pun nge-share gerakan-gerakan lingkungan dari setiap organisasi gitu. Jadi nggak harus tatap muka pun tetap masih bisa kok kita ngelakuin kampanye environment secara online gitu. Ini teman-teman silahkan cek aja, mungkin di Instagram tuh banyak hashtag pawai bebas plastik gitu. Ya, ini tahun 2020 pernah dilakukan. Atau ya sesimpel cari donasi, misalnya teman-teman bikin karya, habis itu bikin donasi gitu. Ini salah satu karya yang alumni teman-teman juga, alumni UMN juga yang bikin. Dia jurusan FTV, saat itu jurusan film, dan dia bikin buku bergambar untuk apa ya, supaya anak-anak punya aktivitas di rumah. Mereka bikin buku mewarnai dan dijual secara online. Anak-anak bisa print sendiri dan donasi itu disalurin buat pihak-pihak atau yayasan yang butuh terkait dengan COVID gitu. Itu sih gambarannya. Nah, terus saya sedikit mau nyinggung nih teman-teman berhubungan sama soal bebas plastik ya. Kadang-kadang kita sering mikir nih, ini nih mungkin kita perlu tahu soal environment. Kita sering mikir
plastik selalu jadi masalah gitu ya. Bener nggak sih plastik itu bermasalah? Mungkin ya sebenarnya teman-teman, kalau ini karena saya ada pernah ikut workshop juga di luar negeri terkait sama masalah lingkungan. Masalah lingkungan tuh nggak cuma terjadi di Indonesia doang, teman-teman. Meskipun benar Indonesia penghasil sampah terbesar nomor 2, tapi negara-negara lain pun banyak yang punya masalah lingkungan ternyata, teman-teman. Nah, betul plastik itu dianggap sebagai masalah. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar plastiknya, itu adalah mindsetnya, teman-teman. Kenapa pasti dianggap masalah? Karena sekarang orang-orang pakai plastik itu sekali pakai. Dipakai sekali habis dibuang. Gitu. Jadi kalau kita bisa pakai berulang, itu akan lebih sustainable. Ini teman-teman perlu tahu ya gambarannya ya. Plastik itu tuh awal mulanya dibuat karena zaman dulu tuh orang-orang pakai kemasan itu kantong-kantong kertas, kantong kertas. Dan kantong kertas tuh rentan banget buat ngelakuin pencemaran ke environment karena nebang-nebang pohon dan segala macam. Maka satu plastik pertama kali diciptakan supaya orang tuh bisa punya kemasan yang dipakai ulang-ulang gitu, nggak sekali pakai, nggak kayak kertas habis itu tebang terus tapi bisa dipakai ulang-ulang aja gitu. Sebenarnya kertas pun kita juga bisa pakai ulang-ulang sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya jadi permasalahan itu bukan materialnya, tapi adalah mindsetnya. Kalau kita pun misalnya sekarang bilangnya kita pakai ini nih tas tas kain gitu kan ya, tapi sekali pakai habis itu kita tumpuk doang, nggak kita bawa-bawa lagi, kita buang aja, itu juga salah gitu. Nanti kita perlu aware teman-teman. Termasuk misalnya kita kadang-kadang ngomongin pengen hidup zero waste, mahal nggak sih? Seringkali orang mikir kan, wah harus di barang ini barang itu gitu ya. Enggak kok teman-teman, justru itu konsep yang salah. Hidup zero waste itu juga sebaik mungkin adalah zero cost gitu, minimal banget gitu. Contohnya misalnya, teman-teman sekarang punya apa gini, kita mikir, kita sekarang kalau kemana-mana, kalau keluar rumah, beli-beli minuman kemasan aja gitu. Itu kan hitungannya sebenarnya kayak 3.000 sampai 5.000 sekali kita beli gitu kan ya. Padahal kalau kita bawa tumbler, ini kita bawa ada dari rumah dan kita cukup minum segini gitu kan ya. Gitu misalnya. Itu malah lebih hemat. Pertama, kedua kadang-kadang orang mikir, tumbler jangan yang plastik gitu kan ya. Tumbler pakai yang harus yang dari aluminium, dari yang kaca, dari yang gimana ya supaya lebih sustainable friendly, environment friendly. Somehow betul, satu sisi betul. Tapi jangan sampai kita membenarkan sepenuhnya. Karena gini, uh, misalnya kita sekarang udah punya botol ini nih. Ini kayak botol ini saya dikasih gitu dan emang udah punya udah lama, saya nggak ganti-ganti gitu kan ya. Habis itu kita mikir harus pakai yang kaca, harus pakai yang apa. Akhirnya kita beli yang baru, yang kaca misalnya gitu kan ya. Terus habis itu yang ini jadi apa? Disampah kan sebenarnya kan. Artinya mindsetnya adalah kita pakai yang kita punya aja gitu. Dan cocok-cocokan. Misalnya kalau kayak botol ini, kenapa kok saya pakai tumbler yang ini gitu? Ini dikasih juga sebenarnya. Karena saya minumnya tuh banyak banget per hari gitu. Jadi saya butuh botol yang gede. Saya nggak bisa botol kecil. Termos kecil tuh nggak bisa gitu. Nah, satu sesi saya pernah dapat jadi narasumber satu dari acara dari Nutrifood. Dan saya dikirim bingkisan dari Nutrifood itu satu set perlengkapan environment friendly gitu. Dan saya dikirimin botol kaca. Bagus, bagus banget. Saya seneng. Tutupnya pun kayu gitu kan. Kayak rasanya environment conscious banget gitu. Saya pakai. Gak lama yang terjadi adalah pecah sama saya. Gak cocok saya makanya ternyata. Pecah gitu. Jadi gitu sih teman-teman. Namanya kita mau namanya environment friendly, itu tuh nggak ada satu cara yang paling benar. Teman-teman sesuaikan semua dengan cara teman-teman. Kayak tadi kalau misalnya saya mungkin bawa botolnya agak lasak gitu kan, bisa jadi jatuh botolnya, bisa pecah gitu. Ya udahlah pakai yang ini, nggak terlalu gampang rusak gitu kan ya. Habis itu juga kapasitasnya gede, saya minumnya banyak gitu misalnya. Memang masih ada weakness-nya nih teman-teman. Weakness-nya adalah di sisi health gitu, di sisi kesehatan. Karena di sini ada mikroplastik sebenarnya. Bahan plastik ini emang kurang bagus untuk kita konsumsi jangka panjang karena segi kesehatan gitu. Jadi ntar someday mungkin akan digantikan gitu. Cuman saya masih saat ini belum ketemu alternatif yang lebih baik gitu. Jadi perjalanan environment conscious itu adalah perjalanan panjang teman-teman. Itu tuh mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan teman-teman gitu misalnya. Mengenali lingkungan itu contohnya gimana? Teman-teman sekarang milah sampah misalnya di rumah gitu. Ini saya lakukan gitu, saya milah sampah. Lingkungan saya ternyata nggak ada fasilitas pemilahan sampah untuk sampah kategori
Canvas misalnya. Jadi saya kan dulu kan cukup banyak pakai Canvas buat kegiatan mengajar gitu kan. Canvas yang buat gambar gitu ya. Nggak ada yang nerima gitu. Nah itu kita harus tahu. Jadi kalau kayak gitu tuh lingkungan sekitar kita tuh mendukung kita tuh apa aja. Ternyata sampah plastik masih oke, sampah kertas masih oke, ya udah itu yang utamanya kita kumpulin. Sampah kanvas pun dicari salurin kemana untuk bisa uh, disalurin. Sampah elektronik juga kayak gitu. Jadi itu proses teman-teman, itu journey gitu. Itu personal dan setiap orang akan berbeda-beda. Nggak masalah. Nggak ada satu cara yang paling benar. Menurut saya kita ngomong banning plastik itu benar, satu cara itu betul, itu baik. Tapi sebenarnya yang paling masalah itu bukan material plastiknya sebenarnya, tapi macet sekali pakainya gitu ya. Oke, moga-moga sih bisa bermanfaat buat teman-teman ya gitu ya. Nah ini tips tambahan saya mau ngasih, ini udah di akhir kok teman-teman. Tips tambahan dari saya adalah start with why. Kenali kenapa teman-teman melakukan ini gitu ya. Kenapa sih? Kalau saya tadi kan kenapa ngelakuinnya, karena tadi di kampung-kampung binaannya itu banyak sampah dan itu mengganggu aktivitas belajar kami gitu. Terus habis itu mau belajar terus. Ini penting banget mau belajar terus. Saya pun sekarang udah lulus. Saat masih kuliah saya sering pakai baju ini namanya mahasiswa sosial, dan saya masih ngerasa saya itu adalah mahasiswa. Kenapa? Karena mindset pembelajaran itu harus selalu ada gitu. Jangan mikir setelah lulus, teman-teman kan lulus S1 udah nggak belajar lagi. No, it's a big mistake gitu. Itu kesalahan besar. Justru pembelajaran sesungguhnya itu adalah setiap hari dimanapun, nggak cuma di bangku kuliah teman-teman. Belajarlah dari manapun. Jadi mau belajar terus habis itu saat teman-teman mau bikin project apapun, mau bikin project, mau bikin produk, kenali audiens teman-teman. Beneficiaries itu adalah penerima manfaat dan juga target market teman-teman. Karena teman-teman akan bikin solusi untuk mereka gitu, bukan cuma untuk teman-teman. Jadi teman-teman penting banget untuk mengenali mereka, dan setelah itu juga bangun personal branding. Personal branding ini pentingnya apa sih? Misalnya project itu akan banyak kegagalan teman-teman gitu. Kayak tadi saya bikin project yang mural, ternyata ketemu kegagalannya gitu, dia buang sampah ke belakangnya gitu. Nah tapi dengan kita punya personal branding, kita akan mudah untuk jump in ke project yang lain lagi dengan bawa branding kita secara personal gitu. Saya peduli lingkungan kok gitu kan, mau project saya berhasil, project saya gagal, saya punya brand ini gitu. Nah itu yang penting teman-teman, karena project bisa gagal tapi pembelajarannya teman-teman pro itu nggak hilang gitu, dan itu akan masuk ke personal branding teman gitu. Oke, dan tips yang paling penting adalah dimulai dan dicoba gitu. Kenapa? Karena setelah dicoba hasilnya cuma ada dua teman-teman. Apa hasilnya? Pertama berhasil, atau kedua belajar gitu. Kegagalan itu adalah pembelajaran gitu. Jadi kalau dari coba hasil cuma dan tahu hasil cuma dua, belajar ketika mencoba gitu. Ya, oke, semangat teman-teman buat ngelakuin apapun project yang teman-teman mau lakuin. Semoga bermanfaat. Kalau pengen kontak saya lebih lanjut lagi, ini ada kontak-kontak yang bisa teman-teman hubungi. Dan PPT ini teman-teman bisa download di link ini ya, tiny.cc/teamwork leadership Rian gitu ya. Termasuk tanya jawab masih tetap berlangsung di Slido ya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menyenangkan buat teman-teman semua ya. Good luck buat projectnya.
Oke. Halo semuanya, teman-teman UMN. Kenalin, nama saya Julian. Hari ini saya berkesempatan untuk mencoba membawakan materi leadership kepada teman-teman UMN dan berbagi pengalaman lah. Berbagi sedikit pengalaman saya apa aja sih yang saya dapetin waktu dulu berkuliah di UMN dan ikut organisasi-organisasi UMN. Jadi kita mulai aja ya. Oke, leadership in a nutshell. Oke, kenalan sekali lagi deh. Oke, nama saya Julian Rizky. Sekarang saya bekerja di salah satu agensi advertising agency lokal yang ada di Jakarta, khususnya di daerah Kemang. Jadi operation manager dan brand strategis. Namanya Lodi Agency, bisa dicari. Sebelumnya saya berkuliah di UMN itu di tahun 2015. Masuk di 2015 dan selama kuliah di UMN banyak banget mendapatkan pengalaman-pengalaman yang gak ada di buku pelajaran, tapi ternyata hadir saat saya ikut organisasi, hadir saat saya uh, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bukan hanya dari segi akademisnya saja. Menjadi hal penting juga buat ternyata buat diri saya untuk terus berkembang dan untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan pada saat saya kuliah dulu gitu. Ya bisa dilihat lah sekilas tentang profil saya nggak perlu jelasin satu-satu. Kita next saja. Saya akan coba jelasin dan bercerita sedikit lah mengenai pengalaman-pengalaman saya. Oke. Nah, ini adalah waktu saya menjabat jadi BEM generasi 7. Menjabat sebagai supervisi Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, ini teman-teman dari Himpunan Ilmu Komunikasi dan juga teman-teman BEM UMN generasi ke-7. Nah, itu di tahun 2016, 2017. Kemudian tahun depannya saya tetap berada di organisasi BEM dan naik menjadi ketua BEM di generasi ke-8. Ini adalah teman-teman juga di generasi ke-8. Ya, kelihatan lah happy-happynya jadi anak organisasi gimana sih di belakang semua kerja keras dan juga semua hal-hal yang kita dapatkan saat kita berorganisasi. Okay. Next. Nah, what is a leader? Apa sih sebenarnya pemimpin atau apa sih sebenarnya yang disebut dengan jiwa kepemimpinan? Nah, leader adalah orang-orang yang menurut saya yang selalu bisa menguasai kondisi, menguasai situasi, dan selalu concern atau selalu peduli sama orang-orang lain dan situasi di sekitarnya. Leader atau orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik adalah orang-orang yang selalu dapat dipercaya dan selalu bisa membuktikan dirinya dapat dipercaya di kondisi apapun dan di situasi apapun, sehingga orang-orang nggak ragu nih untuk melihatlah atau meniru semua apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Orang-orang yang memang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang baik atau orang-orang yang ingin memiliki jiwa kepemimpinan yang baik adalah orang-orang yang selalu secara kontinu melakukan perkembangan-perkembangan yang akan meningkatkan kualitas dirinya, kemampuan dia, soft skill-nya, knowledge-nya, habis itu network-nya. Bukan hanya orang-orang yang ya duduk-duduk aja, santai, ngopi, sambil ngelihat hidup lewat begitu aja. Nunggu kesempatan datang. Gitu. Ya kalau misalnya kita hidup begitu, kita nggak akan berkembang dengan cepat. Menjadi seorang pemimpin adalah orang-orang yang selalu bekerja keras dan selalu banyak sekali membuat kesalahan sebelumnya. Namun kesalahan-kesalahan itu harus selalu dievaluasi dan diperbaiki sehingga tidak terulang lagi.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang menyemplungkan diri di dunia sebenarnya, melihat keadaan sekitarnya, lalu bergerak untuk melakukan sesuatu akan hal itu. Dan mereka adalah orang-orang yang tentunya dapat dipercaya dan dapat diikuti kata-katanya, dan juga mereka adalah orang-orang yang eh, luar biasa paham akan apa yang dikerjakan karena dari pengalaman-pengalamannya dia sangat banyak biasanya. Nah, what it takes to be a leader? Kalau kalian ingin menjadi leader yang baik, biasanya ada 4 elemen yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, the leader focus on personal growth. Apa sih maksudnya? Untuk menjadi seorang leader, hal yang penting untuk kita punya adalah mawas diri. Paham gak sih kalian tentang diri kalian? Ngerti gak sih kalian tentang apa yang kalian sebenarnya lakukan sekarang? Lagi ngapain sih emangnya? Apa yang kalian lakukan untuk berkembang? Kapan kalian berkembang? Milestone-nya apa? Pada titik apa? Orang-orang yang menjadi leader adalah orang-orang yang paham akan personal growth mereka. Adalah orang-orang yang tahu bahwa hari esok harus selalu lebih baik daripada hari kemarin. Bahwa hari esok harus menjadi hari di mana saya menjadi lebih pintar daripada hari kemarin. Di mana saya ada menjadi orang yang lebih tahu daripada hari kemarin. Kalau kita sebagai leader nggak tahu, nggak paham, dan nggak ngerti gitu soal personal growth kita, sedang di mana diri kita, fase apa diri kita tuh lagi ngapain, kita nggak tahu nih gimana cara ngembangin diri kita sebaik-baiknya. Yang ada cuma ngikutin arus aja, terus kemudian nerima apa yang dikasih, atau minta, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada jalurnya nih takutnya. Nah, leader yang baik adalah mereka yang paham akan hal itu sebelum mereka memimpin orang-orang lain. Elemen kedua adalah the people. The people maksudnya adalah orang-orang atau leader-leader ini adalah orang-orang yang fokus untuk membangun sebuah hubungan baik dengan orang-orang lain. Bukan berfokus untuk mengambil keuntungan dengan berhubungan dengan orang-orang lain. Benefit yang kalian punya dari network yang kalian jalin adalah nilai plus, bukan tujuan utama. Sebagai seorang leader, fokusnya adalah membina hubungan baik dengan semua orang, bahkan orang-orang yang kalian nggak kenal. Dalam praktiknya, gimana caranya kalian bisa memimpin 10 orang kalau kalian nggak punya hubungan baik dengan 10 orang tersebut? Bisa nggak mereka bekerja sama? Paham nggak mereka akan instruksi kalian? Kalian akan dihargai nggak sih? Gimana caranya? Leader itu dihargai adalah dengan cara menghargai orang lain. So, bangun relationship, bangun hubungan baik dengan semua orang. Dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan rekan kerja, dengan kemahasiswaan, dengan rektorat, dengan banyak sekali instrumen-instrumen lingkungan yang kalian harus jaga hubungan. Kemudian the destination. Yang dimaksud dengan destination ini adalah sebagai seorang leader, kalian harus tahu tujuan kalian itu mau kemana sih. Dari semua yang sedang kalian lakukan nih, kalian sudah fokus mengembangkan diri kalian, sudah fokus menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Tapi apa tujuannya? Big dreams-nya apa? Mau dibawa kemana nih orang-orang yang kalian pimpin? Mau dibawa kemana teman-temannya? Jadi menjadi seorang leader, wah kalian harus punya big dreams, harus punya sebuah tujuan, harus punya sebuah cita-cita yang kalian tahu cara mencapainya gimana. Kalian tahu berarti besok saya harus ngapain dan gimana caranya biar bersama-sama semua orang bisa sampai pada titik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah the organization. Oke, personal growth kalian sudah tahu gimana cara berkembangnya. Kalian sudah menjalin hubungan baik dengan tim-tim kalian. Timnya sudah punya tujuannya, sudah punya mimpinya, sudah punya big dreams-nya. Yang terakhir adalah sistemnya gimana. Gimana caranya kalian sebagai seorang pemimpin bisa memanage, bisa mengatur tim kalian.
teman-teman kalian untuk bergerak secara terus-menerus, untuk bergerak secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut tanpa tanpa menghancurkan hubungan baik yang sudah kalian bangun dan tetap melakukan perkembangan di dalam diri mereka masing-masing. So, itu yang what it takes untuk to be a leader. So, what makes a good leader? Yang membedakan kalian, membedakan pemimpin dengan bos adalah walaupun mereka berdua, walaupun pemimpin itu result oriented, tapi mereka selalu menghargai orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu menghargai timnya. Mereka selalu menghargai teman-temannya. People should always come first. Yang kedua, komunikasinya. Mereka adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan cepat, dengan baik, dan dengan jelas. Kalau misalnya instruksi sesuatu atau minta tolong sesuatu, instruksinya jelas. Dalam sebuah perintah itu ada kenapa, ada apa, dan bagaimana cara melakukannya, dan kapan. Dan yang terakhir, mempunyai vision for the future. Tahu caranya gimana untuk mencapai visinya. Nggak blank, nggak ya udah gitu aja, jalan aja hidupnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus bisa membawa tim kita atau teman-teman kita menjadi mencapai tujuan yang telah kita set sebelumnya. And what it means to me to be a leader. Apa sih yang kalian dapetin saat kalian jadi pemimpin? Apa sih yang kalian dapetin saat kalian masuk ke organisasi kampus, aktif di kampus? Kalau buat gue, ini yang gue dapetin. Kalian akan dapetin banyak banget sahabat baru. Kalian akan dapetin banyak banget teman-teman baru. Kalian akan dapetin banyak banget network-network baru. Dan kalian akan mendapatkan mungkin rasa sakit hati yang baru, atau rasa dicintai yang baru. Kalian akan menemukan keluarga baru. Apapun itu, semua yang kalian akan temukan di kampus, semua yang akan kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan ini kasih ke kalian adalah sesuatu yang berharga. Adalah sesuatu yang, percayalah bahwa gak ada pengalaman hidup yang terbuang begitu saja. Jika itu pengalaman baik, maka bersyukur. Jika itu pengalaman buruk, maka belajar. Semua hal-hal yang kita lakukan nantinya, semua hal-hal yang akan kalian lakukan nantinya akan berefek pada perjalanan hidup kalian setelah nanti kalian kuliah. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan bahwa kalian sedang berada di sini. Aktifkan diri kalian untuk mengetahui banyak hal, aktifkan diri kalian untuk mengikuti banyak kegiatan. Karena hal-hal itulah yang akan membantu kalian untuk berkembang dari segi mindset, dari segi mental, bahkan dari segi fisiknya juga. Gitu. Kalau kalian biasa bekerja keras sekarang, maka kalian nggak akan kaget bahwa kalian harus bekerja keras nanti di dunia nyata. Bahwa kalian harus bekerja keras nanti saat kalian sudah bekerja. Sekarang kalian masih kuliah, sekarang kalian masih punya banyak tenaga, so lakukan apa yang kalian harus lakukan sebaik-baiknya, secara akademis maupun secara kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Gitu. Selalu berkembang, selalu jangan sampai stagnan kehidupan kalian di kampus. Ikutin banyak kegiatan, ikut organisasi, kembangkan diri kalian, kembangkan organisasi juga, dan jadilah key player di banyak hal yang akan kalian lakukan di kampus. Terakhir, last but not least, nah ini adalah values yang gue pegang selama gue berada di kampus, selama gue menjabat jadi ketua BEM, dan juga bagaimana caranya gue bisa membawa teman-teman BEM dulu untuk terus bergerak maju. Values yang gue ciptakan bersama wakil gue itu adalah power to inspire. Power to inspire ini maksudnya adalah kalau lo punya kekuatan, kalau kita punya kekuatan, maka inspirasilah, menginspirasilah. Lakukanlah sesuatu agar orang terinspirasi sama kekuatan lo. Dan untuk menginspirasi, butuh kekuatan.
So gali knowledge-nya, gali skill-nya, sampai lo punya kekuatan biar bisa menginspirasi orang lain. Jadi kebaikannya bisa terus bertambah levelnya. Seperti itu. Nah, gue tantang kalian buat create your own values, tanamin values itu di diri kalian. Jangan sampai values itu kalian lupakan. Temukan hal-hal yang menginspirasi kalian, temukan hal-hal yang ingin kalian kuati di diri kalian. Skills-nya apa, knowledge-nya apa, network-nya kemana. Apapun itu, bikin diri kalian jago di situ. Bikin diri kalian memang punya skill yang cukup untuk bertarung dan untuk berkembang di dunia yang kalian pilih. Sekian dari gue. Thank you, terima kasih kesempatannya. Semoga teman-teman yang mendengar ini bisa terinspirasi untuk bisa terus berkembang, untuk paham apa sih sebenarnya leadership itu dan apa sih sebenarnya mengembang 19 dan mantan ketua BEM generasi ke-8. Pamit undur diri. Thank you.